Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi 2 hari yang lalu gue sempat minta rekomendasi novel ke followers gue di Instagram. Dan ternyata novel yang paling banyak direkomendasiin adalah Dikta dan Hukum dan juga Samuel. Kedua novel ini emang sering banget promonya berseliweran di Instagram, TikTok, bahkan di Twitter gue juga. Sekarang gue mau coba cari sinopsis dan reviewnya dulu. Kita mulai dari Dikta dan Hukum dulu ya. Jadi Dikta dan Hukum ini bentar lagi akan ada serial webnya. Yang main tuh ada Natasha Wilona, Agil Dito, Yoriko Angelin, dan juga Abun Sungkar. Gue pribadi belum melihat trailernya, nggak tahu sih udah ada atau belum. Kayaknya belum deh, baru diumumin cast-castnya aja. Terus di sini ada berita kalau penerbit minta maaf usai serial Dikta dan Hukum dikecam. Ini dikecam karena penggunaan nama Geno NCT Dream secara ilegal di serial yang diadaptasi dari novel. Sorry ya, ada mobil lewat. Ini segera tayang serial webnya. Tunggu aja deh kalau mau nonton. Sekarang gue mau cari sinopsis dan reviewnya dulu. Oke, jadi Dikta dan Hukum ini dapat rating 3,9 di Goodreads. Oke, nih gue bacain salah satu reviewnya dari Kakak Uri. Dia ngasih rating 2 untuk novel ini. Pertama, ini tuh hype banget kan, especially di Indo. Jadi kepo lah diriku karena emang mau diserisin juga. Walaupun sebenarnya sebelum baca udah tahu garis besar atau endingnya, ceritanya bakal kayak gimana, tapi gue tetap baca. Mungkin gara-gara itu rada bosen dikit, plus pengen cepet-cepet selesai bacanya. Terus di sini juga ada beberapa yang kasih bintang 5 dan ada yang ngasih bintang 1. Beli ini gara-gara hype banget, kupikir bakal nyeritain tentang perjodohan ucul-ucul emas, taunya begitu doang. Gak tahu, nggak ada feelnya samsek pas tahu Dikta mati. Overall diksinya juga udah bagus, cuma plotnya klise banget. Oke, katanya nih overhype, nggak rekom. Tapi di sini banyak juga yang ngasih bintang 4, bintang 5, bintang 3 juga ada. Kalau untuk sinopsisnya, kayaknya di belakang bukunya cuma ada ini doang deh. UUDN, Undang-Undang Dikta Nadira, Pasal 1, Dasar Hukum Perjodohan yang mengikat kedua belah pihak, Nadira dan Dikta. Pasal 2, memuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tak jatuh hati. Pasal 3, menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh hati yang tak bisa mereka hindari lagi. Pasal 4, ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mengasihi. Pasal 5, kewenangan absolut semesta menentukan akhir dari cerita mereka yakni akan abadi. Coba kita baca garis besarnya dulu di sini di gramedia.com. Novel Dikta dan Hukum bercerita tentang tokoh bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswa hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama, dan ia termasuk mahasiswa yang pintar. Dikta ini digambarkan sebagai tokoh yang sempurna, idaman para wanita, yakni pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan berparas ganteng pula. Ada nggak ya cowok kayak gini di dunia nyata? Sedangkan Nadira adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan pemalas, berbanding terbalik dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius. Sedangkan Nadira suka mengeluh dan terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. Sosok sempurna seorang Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA, yaitu Nadira, yang mungkin banyak yang menganggap sangat berbanding terbalik dengan sosok seorang Dikta. Dikta dan Nadira ini bagai langit dan bumi, namun anehnya mereka akhirnya bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya, kok udah akhirnya aja sih. Ya udahlah, bacanya cukup sampai di sini. Sekarang kita lanjut ke novel Samuel. Kalau tadi Dikta dan Hukum dapat rating 3,9, Samuel dapat berapa ya? Samuel Nah, kalau Samuel ini dapat rating 4,8 dari 55 suara. Coba kita lihat dulu sinopsisnya. Samuel Erlangga adalah seorang yang tegas, keras, layaknya singa ketika menghadapi rivalnya.
Sayangnya hal itu berbanding terbalik dengan sifat aslinya yang manja di rumah jika harus bertemu dengan susu dan botol Spider-Man buatan ibunya. Namun siapa sangka di balik ketegaran Samuel, ia memiliki trauma masa lalu yang selalu menghantui sejak 2 tahun terakhir. Wanita yang dicintainya meninggal atas kesalahan dirinya. Sejak itulah ia tidak ingin lagi memiliki hubungan percintaan yang serius dengan seorang wanita. Sampai akhirnya ibu dan ayahnya mengabarkan bahwa dirinya sudah dijodohkan sejak masih kecil dengan anak sahabat ayahnya yang ternyata wanita manja dan menyebalkan. Satu hal yang membuat Samuel harus menerima perjodohan saat ia lulus kuliah nanti adalah wanita itu menjadi target pembunuhan dari para saingan ayahnya, sehingga Samuel merasa tertantang untuk melindungi wanita tersebut yang tak lain adalah Azura atau Rapunzel. Ternyata Dikta dan Hukum dan juga Samuel ini sama-sama bercerita tentang perjodohan. Kalau dari sinopsisnya, gue pribadi lebih tertarik ke Samuel, tapi gue juga penasaran sama Dikta dan Hukum karena bentar lagi seriesnya akan tayang. Jadi gue bingung deh mau beli yang mana. A few moments later. Oke, setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue bakal beli novel Samuel aja. Sekarang gue mau check out dulu, kita tinggal tunggu barangnya datang. Oke, jadi novel rekomendasi followersnya udah sampai. Sekarang kita langsung buka aja paketnya. Taro. Oke, jadi selain dapat novel yang gue pesen, ini juga gue dapet permen. Ada 4 nih, ini permen kesukaan gue lagi super. Kalau ini permen apa? Oh, ini permen mint. Kalau mint gue nggak terlalu suka sih. Kalau super ini suka banget nih permen ini. Terus dapet apa ini? Oh, voucher gratis ongkir senilai Rp9.000. Senilai Rp9.000. Terus dapet stiker Bumi Fiksi. Terus dapet penghapus dan pulpen lagi, pensil juga ini. Selain itu dapet kayak biografi, novel grafis gitu, Justin Bieber. Ini pasti udah lama nih, terbitan lama nih. Ini voucher diskon lagi, diskon 10%, minimum pembelian 100.000. Oke, sebelum masuk ke bintang utamanya, yaitu novel rekomendasi followers, kita buka dulu bonus-bonusnya. Ini ada 2 novel bonus dan 1 novel grafis. Kita buka yang Justin Bieber dulu nih. Ini tipis banget sih. Oke, jadi ini kayak biografinya gitu. Kayak gue ngefans sama Justin Bieber tuh udah lewat deh. Udah gak begitu tertarik. Kalau dulu sih pas SD ngefans ya. Ya pokoknya ini. Tada. Terus yang kedua ini adalah novel, judulnya Let Out the Beast, karya Elia Handayani. Let Out the Beast deh, bukan Beat. Duh, susah. Coba kita buka dulu sampul plastiknya. Sorry ya, ini berisik, nggak tahu gimana. Ini gue sering lihat buku ini sih emang di beberapa toko buku, tapi nggak tertarik karena nggak tahu juga ini penulisnya siapa. Tapi kayaknya ini dari Wattpad. Nah, telah dibaca 5,6 juta kali di Wattpad. Ini nggak ada pembatasnya. Dari penerbit apa sih? Oh, dari Bukune. Ini udah 2 kali nih dapat Bukune. Ini terbit tahun 2017. Cetakan pertama ini. Oke,
Oke, ini buku yang pertama, yang kedua deng. Terus yang kedua, Jarak Menolak Temu. Kesendirian ini memang tidak bisa dibohongi karena ada saja kelebatan rindu ingin bertemu. Karya Eis N. Hayati. Kita buka juga sampulnya. Kayaknya hari ini lebih berisik dari hari-hari biasanya deh. Oke, jadi ini bukunya. Ini buku fiksi dari penerbit Transmedia. Terbitnya tahun, kayaknya udah lama, oh enggak, 2018 ternyata. Oh, ini lucu sih dalamnya, kayak warna-warni gitu. Iya, ada yang motong kayu ya. Di mana itu? Kedengar gak sih suaranya? Suara mesinnya. Oke, kita langsung aja masuk ke novel rekomendasi dari followers gue di Instagram. Udah tahu kan? Judulnya Samuel, karya Ita KRN. Sakit adalah ketika mencintai seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Telah dibaca 6 juta kali di Wattpad, segera dibuat digital television series oleh MD Entertainment. Novel Wattpad dengan penjualan pre-order terbaik dan tercepat, 20.000 kopi dalam waktu 120 menit. Oke, sekarang kita buka dulu sampul plastiknya. Jujur aja gue kira ini bakal lebih tebal dari ini, karena biasanya buku yang di atas 90.000 kan tebal-tebal ya. Ini tipis menurut gue. Oke, sekarang gue mau buka dulu novelnya. Tapi sebelum itu gue mau kasih lihat covernya dulu. Ini lumayan bagus sih covernya, warnanya juga cakep. Kita cari pembatasnya. Nah, ini pembatasnya. Terus coba kita lihat ini cetakan keberapa, karena kan heboh banget. Masih cetakan pertama September 2021. Gue kira gue bakal dapet cetakan kelima gitu, karena kan heboh banget gitu ya. Ternyata ini masih cetakan ke-1. Ada 256 halaman. Di sini ada ucapan terima kasih. Ini tata letaknya kayak beda ya dari novel-novel yang lain, bisa dilihat deh. Ini kayak lebih mepet-mepet gitu. Terus kesininya juga lebih mepet nih. Kita bisa lihat bandingin sama novel ini deh. Kan biasanya kalau novel tuh cetakannya kayak gini ya. Ini kayak gini. Nah, kalau ini lebih mepet lagi. Agak pusing sih sebenarnya ngelihatnya kalau gue sendiri. Apa untuk menghemat kertas ya? Nggak tahu sih tapi ya. Oke, jadi ini adalah rekomendasi novel dari followers Instagram gue. Mungkin gue akan coba mulai baca minggu depan. Tunggu aja di reading vlog episode 5 atau 6. Semoga jalan ceritanya bagus dan gue suka. Kalau kalian mau beli novel ini juga, nanti gue akan tulis linknya di deskripsi. Makasih udah nonton videonya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like. Celengan. Hah? Celengan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Ada